warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah kita, metodologi penelitian pendidikan untuk program studi pendidikan biologi dan program studi pendidikan fisika di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Jombang. Nah, sebelum memulai mata kuliah, ini ada beberapa pengantar dulu dari saya. Oke, terkait dengan agenda perkuliahan. Yang pertama, mata kuliah ini 2 SKS, metodologi penelitian pendidikan dengan NKK 041123 untuk pendidikan fisika dan NKK 041023 untuk pendidikan biologi. Dosen pengampu yaitu saya sendiri, Nino Angga Putra, bisa dilihat di layar. Ini email yang saya gunakan, anggaputra@muah.ac.id. Kemudian untuk aturan permainannya, toleransi terlambat 15 menit, kehadiran 80%, dan ada tugas mandiri dan kelompok nantinya. Untuk evaluasi ada 2, UTS dan UAS, yaitu hasil proyek dan UASnya juga hasil proyek. Untuk UTS-nya nanti kita lebih mengarah pada pembuatan nanti kerangka berpikir, dan UASnya nanti pembuatan dari proposal. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah alur permainannya. Yang pertama ini terkait dengan mata kuliahnya ada pendahuluan dan dasar penelitian. Untuk pertemuan kedua nanti ada hakikat dan jenis penelitian. Ketiga ada masalah dan tujuan. Keempat, minggu keempat ada kajian pustaka. Kelima nanti kita membahas variabel penelitian. Keenam nanti hipotesis penelitian. Tujuan itu subjek, populasi, dan sampel penelitian. Kemudian ada UTS nanti di pertemuan minggu 8, ke-9-nya nanti desain penelitian, 10 instrumen penelitian, 11 analisis data penelitian, dan nanti 12 sampai 15 nanti lebih mengarah pada menyusun proposal penelitian. Dan yang terakhir di minggu 16 ada UAS. Lulus nantinya ya. Oke. Ya, kita mulai saja untuk pada dasar penelitian ya. Penelitian ada beberapa definisi oleh beberapa pakar. Yang pertama oleh David Halfpenny, di mana penelitian itu adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Jadi lebih ke hasil ide gagasan yang dilihat dari observasi di lingkungan sekitar. Jadi berupa fakta-fakta. Kemudian ada dari J. Suprapto MA, di mana penelitian itu adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Jadi ini lebih mengarah, hampir sama dengan yang David B, lebih mengarah ke observasi ya, tapi dikaitkan dengan ini ketelatenan, karena harus hati-hati dan juga sistematis, harus teratur. Kemudian untuk Gerlinger, ini proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Nah, ini juga lebih dalam lagi, jadi ada kaitannya dengan antara teori, konsep, dan juga nanti ada hipotesis. Bagaimana nanti untuk melihat apakah hipotesisnya sesuai atau tidak. Kemudian ada dari sekarang, ini research is somewhat intermediate from some is simple. The process of finding solution to a problem after thorough study and analysis of the situation factor. Nah, ini lebih mengarah pada faktor situasinya, penelitiannya ini ya, fokusnya di situ untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian dari Widodo J. Uji Harjo, ini merupakan suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Penelitian atau riset ini adalah merupakan suatu upaya untuk memperoleh suatu pengetahuan berbasis masalah. Jadi ada berbasis masalah yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir serta mengikuti metode dan kaidah ilmiah. Jadi lebih lingkupnya adalah untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan terorganisir sesuai dengan metode dan kaidah ilmiahnya. Itulah penelitian atau riset. Tujuan dari penelitian ini ada beberapa. Yang pertama adalah menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan. Lebih
kegiatannya dalam bentuk eksplorasi atau eksploratif, menemukan suatu produk fakta. Yang kedua adalah menguji kebenaran atas fakta prinsip produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Ini namanya verifikatif atau verifikasi. Verifikasi, apakah ada sih, benar nggak ini produknya, benar nggak ini risetnya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengembangkan fakta atau prinsip produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Ini mengembangkan berarti adanya development, pengembangan. Jadi ada 3 tujuan dari suatu penelitian. Nah, macam-macam penelitian. Ini yang topik yang selanjutnya terkait macam-macam penelitian. Ada beberapa yang mungkin ada sudah kalian dengar. Oke, yang pertama adalah berdasarkan tujuan itu ada penelitian eksploratif, penelitian verifikasi, dan penelitian pengembangan tadi ya yang di awal. Kemudian ada berdasarkan proses, itu penelitian dokumenter, penelitian eksperimen. Kemudian berdasarkan taraf kesimpulan ada penelitian deduktif dan penelitian inferensi. Berdasarkan tempatnya ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan. Kemudian berdasarkan pemakaian ada penelitian murni dan terapan. Dan berdasarkan metode pendekatannya ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada banyak sekali macam-macam beragamnya penelitian, jenis penelitian. Nah, nanti kita akan disebutkan satu persatu. Nanti kita lanjut aja ke topik selanjutnya. Nah, ini kebijaksanaan penelitian, kebijakan di perguruan tinggi, yaitu terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Jadi lebih ke ipteknya aja, pengembangan iptek. Fungsi dari penelitian itu adalah pengembangan iptek, itu kemajuan suatu bangsa. Kemudian pengembangan kelembagaan atau organisasi atau perguruan tinggi. Jadi lebih mengutamakan ketika nanti risetnya berhasil, maka juga imbasnya itu juga akan memberikan dampak kepada pengembangan perguruan tinggi. Kemudian menunjang pembangunan. Nah, ini memang tujuan dari riset di perguruan tinggi ini adalah untuk menunjang pembangunan yang ada di Indonesia. Sekali ya, contohnya ya mungkin bisa dari jalan, jembatan, untuk kepada komponen cor-cornya, motornya, nah seperti itu. Kemudian ada motor listrik, mungkin kalian sudah pernah dengar berita-beritanya, nah itu adalah hasil dari penelitian yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini adalah kegiatan dari dosen dan mahasiswa. Dosen itu adalah penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen, itu wajib. Dan mahasiswa ini merupakan penelitian pemula yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu bisa berupa skripsi, proyek akhir, ataupun juga artikel, publikasi hasil dari karya ilmiah mahasiswa. Oke, ini tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Kenapa ya? Memang tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Why? Oke. Nah, kebutuhan dasar peneliti, nah ini secara teknisnya itu harus mempunyai kemampuan keilmuan, di mana peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa kan sudah ada di bidang masing-masing, ada yang di pendidikan biologi, ada yang di pendidikan fisika. Makanya itu kemampuannya harus disesuaikan di bidang tersebut. Masalah, harus ada punya masalah. Peneliti harus mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Kalau tidak, ngapain harus melakukan penelitian? Kan gitu. Dan adanya sumber daya pendukung, nah, ini bisa mencakup biaya, tenaga, waktu, dan juga sarana atau fasilitas yang ada. Bisa laboratorium, biayanya cukup nggak untuk melakukan penelitian. Dan metodologi penelitian, nah, peneliti harus mampu memilih metodologi yang tepat, yaitu jenis dan sumber datanya, teknik samplingnya, metode algoritma data, dan juga bagaimana metode analisis data yang digunakan. Itu perlu. Itu adalah kebutuhan dasar seorang peneliti. Kemudian etika dasar penelitian. Nah, selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, metode ilmiah, pelaksanaan kegiatan penelitian harus mengikuti etika penelitian, yaitu berkaitan dengan norma-norma. Salah satunya adalah norma sopan santun. Ya, peneliti harus memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Jadi kita tidak boleh seenak sendiri. Jadi harus disesuaikan dengan lembaga
pendidikan atau masyarakat yang kita kunjungi sebagai objek penelitian. Harus ada norma sopan santunnya. Kemudian norma hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Jadi tidak boleh melanggar. Harus kita sesuai aturan ada yang di lembaga atau sebagai objek penelitian kita. Kemudian norma moral, peneliti harus punya etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Jadi harus ketika meneliti kita harus jujur dan juga baik, ya sesuai aturan laporan. Nah, kriteria penelitian atau peneliti yang pertama adalah kompeten. Nah, kompeten jelas karena harus mempunyai atau menguasai kemampuan dalam melakukan suatu penelitian dan juga bidang ilmunya harus sesuai juga, sesuai bidang penelitiannya. Kemudian harus objektif, tidak mencampur adukan pendapat sendiri dengan kenyataan. Jadi kita peneliti itu harus banyak serinya, harus banyak referensinya dalam melakukan penelitian. Jujur, tidak memasukkan unsur subjektivitas ke dalam fakta. Jadi ketika melakukan penelitian harus jujur, Misalnya, oh ini temanku tak baik-baikan, tidak boleh. Oh ini tetanggaku siswanya ini objeknya, wah tidak boleh. Jadi harus jujur apa adanya. Itu namanya penelitian. Baiklah. Kemudian faktual ini hampir sama dengan jujur, jadi bekerja berdasarkan fakta. Faktanya apa ya? Sesuai dengan kejujurannya. Itu apa adanya. Kemudian terbuka, bersedia menerima masukan dari orang lain dan bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain. Itu harus terbuka. Jadi tidak boleh tertutup, kita harus bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain karena itu nanti bisa meningkatkan kualitas penelitian kita juga. Oke, untuk materi hari cukup di sini, sampai ketemu di kriteria peneliti. Untuk selanjutnya atau pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan metodologi penelitian. Sebelum kita tutup ada tugas, yaitu kalian harus mencari dari perbedaan dari macam-macam penelitian tadi yang di awal tadi, mulai berdasarkan tujuan, berdasarkan metodenya atau pendekatannya. Nah itu kalian rangkum, cari di berbagai referensi bagaimana perbedaannya, kemudian dikirim di email saya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.